alam takkan jadi guru dan didikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Romi Mesra pada channel Naluri Edukasi Alam Berkembang Jadi Guru. Kali ini saya akan mengevaluasi 3 orang mahasiswa lagi. Mahasiswa yang akan saya evaluasi kali ini, yang pertama nanti saya akan evaluasi idealis ya. Yang kedua nanti saya akan evaluasi Juliman Syukur. Yang ketiga Winda Zebua. Ini masih berkaitan dengan materi implementasi 8 keterampilan dasar mengajar, dan mahasiswa saya arahkan untuk mempraktekkannya atau mengimplementasikannya di rumah itu cukup dengan 3 keterampilan dasar mengajar. Jadi mahasiswa dari 8 boleh memilih 3 keterampilan dasar mengajar. Nah, jadi sebelum saya masuk ke proses evaluasi, yang pertama yang harus saya tekankan kepada mahasiswa adalah ketika melakukan pengajaran itu atau micro teaching lah istilahnya ya, praktik mengajar itu, mahasiswa harus menempatkan dirinya sebagai guru ya, bukan sebagai dosen. Jadi jangan dilihat ketika jadi mahasiswa dosen saya seperti ini mengajarnya, dan ketika saya jadi guru saya juga akan seperti itu. Kenapa? Karena cara mengajar dosen dengan guru itu berbeda. Apalagi peserta didik yang dihadapi itu kan juga berbeda. Dosen menghadapi mahasiswa, sedangkan guru itu menghadapi siswa. Nanti cara mengajarnya pun akan berbeda. Itu yang pertama yang perlu saya tekankan. Yang kedua, seorang guru harus memposisikan dirinya, apalagi Moni ini adalah calon guru atau seorang guru nanti yang lahir pada masa 4.0 ya, pada masa teknologi, perkembangan teknologi yang sangat pesat ya. Jadi jangan lagi mindset mengajarnya itu seperti ketika Moni jadi siswa dulu. Pada masa teknologi belum berkembang, peradaban belum berkembang gitu ya. Nah ini nanti arahnya adalah ke cara kita mengajar, metode, pemilihan media dan lain sebagainya. Baik, saya akan langsung saja mengevaluasi yang pertama, itu mahasiswa yang bernama Idealis. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Idealis FDR. Sebelum kita masuk ke dalam videonya, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya adalah Idealis Warugu dengan NIM 19606017. Saya adalah mahasiswa aktif di Universitas Negeri Manado, Fakultas Ilmu Sosial Program Studi Pendidikan Susurut, semester 2 kelas A. Sehubungan dengan tugas yang telah diberikan, maka di video kali ini saya akan membahas tentang 3 keterampilan dasar mengajar yang harus dimiliki oleh seorang guru. Check this out. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Baik. Pak. Tidak ada yang sakit? Tidak ada. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulaikan kegiatan proses belajar mengajar untuk hari ini, alangkah lebih baiknya kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan ada yang bersedia untuk memimpin kita dalam doa? Tadi ya sekarang. Baik teman-teman, sebelum kita memulaikan belajar kita, mari kita menyerahkan diri ke dalam Tuhan. Kita berdoa juga. Ya, terima kasih tadi. Minggu lalu
Ada yang masih belum mengerti mengenai materinya? Enggak ada, Pak. Nggak ada ya? Iya, Pak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita akan mengambil absensi. Nanti yang saya sebutkan namanya bilang hadir ya. Ya, Pak. Dikiriawati Areva, Hadir, Pak. Winda Kurniawati Sewa. Hadir, Pak. Baiklah, sebelum kita akan melanjutkan materi kita, untuk hari ini kita akan mereview kembali materi yang minggu lalu. Untuk itu, untuk mereviewnya kita akan melakukan dengan cara yang berbeda. Kali ini kita akan kuis. Jadi untuk anak-anak yang bisa nanti atau mengerti mengenai materi yang minggu lalu yang telah saya jelaskan, nanti bisa menjawabnya. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu. Minggu lalu kan kita sudah mempelajari tentang tokoh-tokoh sosiologi. Jadi untuk hari ini kita akan belajar mengenai proses sosial dan interaksi sosial. Secara umumnya saja ya, proses sosial ini adalah cara-cara berhubungan yang dilihat apabila orang-orang dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya pola-pola kehidupan yang telah ada. Nah, proses sosial ini biasanya dimulai dengan adanya kontak sosial. Jadi agak sudah dimengerti sedikit ya? Sudah, Pak. Proses sosial ini nanti agar lebih mendalam kita mempelajarinya, kita akan mencoba hal baru. Kita akan membuka diskusi, kelompok diskusi. Nanti Sandi dengan Winda akan satu kelompok dan Niki dengan Ellen satu kelompok. Jadi nanti materinya boleh diambil sama saya ya. Ya, Pak. Ya. Jadi itu disebut dengan hubungan kelompok dengan kelompok. Jadi mungkin demikian saja materi kita untuk hari ini. Apa masih ada yang masih belum mengerti? Tidak benar. Tidak? Tidak? Baiklah, kita akan menutup materi kita untuk hari ini. Demikian saja ya. Baiklah anak-anak, mungkin demikian saja materi kita untuk hari ini. Dan sebelum kita mengakhirinya nanti, jangan lupa untuk materi-materi yang saya serahkan tadi yang telah kalian bahas untuk diserahkan kepada saya untuk menjadi bahan penilaian untuk saya nanti ya. Ya, Pak. Saya ingin bahas terlebih dulu idealis tadi. Ini mungkin agak di luar pembahasan yang berkaitan dengan 8 keterampilan dasar mengajar. Saya harus komentari terlebih dahulu tentang pembuatan video yang dilakukan oleh idealis. Ini sebenarnya cukup bagus ya, mulai dari opening tadi sampai juga penggunaan green screen-nya. Tapi yang ingin saya komentari adalah itu antara suara dengan pengucapannya idealis itu tidak sama. Mungkin idealis ini merekamnya secara terpisah, videonya kemudian juga audionya yang direkam secara pisah. Ini mungkin ada kesalahan teknis pada proses penggabungan. Nah, jadi saya rasa itu penting juga idealis berkaitan dengan kita penggunaan teknologinya pada proses pengeditan videonya. Jadi supaya kedepannya ketika membuat video-video pembelajaran itu idealis bisa lebih baik lagi, sehingga antara video dengan audionya itu bisa sama ya, suara dengan visual. Oke, kemudian masuk ke bagian evaluasi keterampilan dasar mengajar yang idealis gunakan tadi. Yang pertama, idealis tadi menggunakan ini ya, keterampilan membuka pelajaran. Idealis sudah bagus. Tadi membuka pelajaran dengan pertama berdoa, kemudian dengan mengambil absen gitu ya.
seperti yang sebelum-sebelumnya, idealis sebenarnya bisa menambahkan hal-hal lain. Seperti yang saya sampaikan juga, memeriksa kondisi kelasnya apakah sudah bersih atau belum, kemudian mengatur posisi duduk, melihat pakaian siswa apakah sudah rapi atau ada yang kurang gitu ya. Lihat kondisi kelasnya apakah sudah kondusif kira-kira untuk memulai pembelajaran. Itu di kegiatan membuka. Nah, kemudian tadi saya melihat di sana ada teks keterampilan membimbing diskusi kelompok dan perorangan. Namun yang dia idealis tampilkan itu adalah review dalam bentuk kuis ya, review pembelajaran sebelumnya dengan bentuk kuis. Nah, antara konsep membimbing diskusi kelompok dan perorangan dengan review berupa kuis ini itu yang tidak connect idealis. Nah, itu merupakan implementasi dari kegiatan membuka pembelajaran sebenarnya. Jadi untuk membuka pelajaran itu salah satunya yang bisa dilakukan adalah itu dengan mereview pembelajaran sebelumnya, dan sangat bagus ya menggunakan kuis. Itu merupakan sebuah inovasi. Jadi apabila tadi idealis meletakkan review dan dalam bentuk pemberian kuis itu pada bagian keterampilan dasar belajar, keterampilan dasar mengajar membuka pelajaran, itu sudah sangat bagus ya. Jadi bukan pada posisi keterampilan dasar membimbing diskusi kelompok dan perorangan. Itu yang ingin saya harus luruskan begitu ya idealis. Oke. Kemudian tadi keterampilan membimbing diskusi kelompok dan perorangan ya. Ini perlu saya jelaskan. Ketika idealis contohkan tadi berupa review dan kuis, itu kurang tepat ya. Jadi contoh membimbing diskusi kelompok dan perorangan itu adalah ada kondisi di mana ada karakter-karakter mahasiswa itu yang harus kita bimbing secara kelompok bahkan perseorangan. Misalnya ada mahasiswa itu yang tidak bisa dia mengeluarkan potensinya secara maksimal dengan metode yang kita lakukan, misalnya diskusi ya. Mereka lebih suka observasi di lapangan misalnya. Nah, itu nanti bisa kita kelompokkan. Ini 10 mahasiswa ini wataknya atau karakternya seperti ini. Nanti saya kelompokkan, kemudian dibimbing. Kalau yang ini dia lebih ke teoritis ya, ataupun lebih ke hafalan, itu mungkin mereka lebih suka ke pustaka. Nanti kita buat proyek ke pustaka membimbing diskusi kelompok yang ini, karakter ini. Dan begitu juga dengan karakter-karakter yang lain yang perlu kita perhatikan, sehingga kita bisa memaksimalkan pembelajaran tersebut. Nah, kemudian melakukan bimbingan terhadap perorangan itu kita lakukan. Mungkin ada siswa-siswa yang rasanya selama ini diam terus gitu ya, ketika belajar itu kurang aktif, prestasinya anjlok, nilainya juga anjlok. Nah, itu perlu kita beri perhatian lebih. Mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan proses belajar mengajar, atau mungkin dia punya permasalahan pribadi. Nah, itu bisa juga kita lakukan bimbingan secara perorangan seperti itu untuk menggali potensi yang ada pada diri seseorang itu, sehingga dia tidak diam lagi, prestasinya bisa meningkat, dia bisa lebih aktif gitu ya. Mungkin kita juga bisa meningkatkan kepercayaan diri siswa tersebut ketika berdiskusi. Jadi yang selama ini dia diam, secara berangsur-angsur setelah kita bimbing itu dia sudah mulai belajar untuk berbicara ketika diskusi. Jadi itu bisa dilakukan ya, kelompok dan perorangan. Jadi itu maksudnya idealis, bukan berupa review dalam bentuk kuis tadi. Nah, itu letaknya ke membuka pelajaran. Oke, lanjut.
Kemudian tadi setelah membimbing diskusi kelompok dan perorangan, idealis melakukan keterampilan dasar mengajar, mengadakan variasi. Jadi variasinya adalah dengan berdiskusi dan tanya jawab. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu bukanlah sebuah inovasi. Diskusi dan tanya jawab itu adalah metode pembelajaran yang sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan sebelum perkembangan teknologi itu sangat pesat seperti sekarang ini. Tadi saya tekankan bahwa kita sekarang berada pada masa di mana teknologi itu berkembang dengan pesat, peradaban juga begitu. Ya, yang disebut dengan zaman 4.0 ini, itu kegiatan pembelajaran itu bisa kita memanfaatkan perkembangan tersebut. Misalnya dalam menggunakan variasi tadi ya, itu bisa kita adopsi game-game yang ada di televisi, kita adopsi ke dalam kelas, atau boleh diskusi, tetapi jenis diskusinya lagi yang harus dieksplor. Misalnya diskusi panel ya, dengan menampilkan panelis-panelis dari setiap mahasiswa atau dari setiap kelompok mahasiswa. Nah, itu bisa di-searching di internet, kita memanfaatkan internet, informasi yang ada di internet, apa-apa saja jenis diskusi yang ada, kita lihat di luar sana apa-apa saja bentuk atau jenis-jenis diskusi yang mereka lakukan. Nah, jadi kita cari informasi yang banyak, kalau bisa yang out of the box gitu ya. Oke, lanjut ke keterampilan menjelaskan. Ya, idealis menjelaskan itu sebenarnya sudah cukup bagus ya. Tidak terlalu banyak melihat ke sumber belajarnya, ke laptop atau ke buku gitu ya. Nah, namun ini berkaitan juga dengan keterampilan mengadakan variasi tadi. Menjelaskan ini juga harus ada variasinya, jangan hanya verbal satu arah. Ya, dalam menjelaskan kita itu jangan terburu-buru menjelaskan definisi. Nah, seperti tadi tentang materi proses sosial. Idealnya sebenarnya bisa mulai dari contoh supaya siswa lebih cepat memahami gitu ya. Berikan contoh-contoh yang dekat dengan mereka. Jadi di awal menjelaskan itu contohkan fenomena dulu, misalnya proses sosial. Baik, materi kita kali ini adalah tentang proses sosial. Pernah nggak saya akan membuat, pernahkah Ananda semua atau anak-anak semua memperhatikan ketika misalnya Ananda duduk di depan rumah dan melihat aktivitas lalu lalangnya, sepeda kah, sepeda motor kah, orang berjalan kaki kah, ya, ada yang saling menyapa, ada yang cuek, ada yang saling bantu. Kira-kira dari fenomena yang Anda perhatikan itu apa yang bisa diambil berkaitan dengan proses sosial? Coba, siapa yang mau memberikan pendapat? Nah, jadi kita berusaha untuk membangun cara berpikir, brainstorming, ya. Jadi mereka nanti akan coba memberikan pendapatnya berdasarkan pengamatannya masing-masing. Biasanya itu akan berbeda-beda juga berdasarkan pengamatan mereka itu, begitu ya. Termasuk juga kondisi lingkungan. Jadi begitu ya, jangan langsung proses sosial adalah jangan begitu lagi. Selanjutnya coba mulai dari fenomena yang dekat dengan lingkungan mereka. Nah, baru nanti setelah itu, nah benar, itu merupakan komunikasi. Nah itu adalah contoh dari interaksi.
yang disampaikan itu adalah contoh dari komunikasi. Nah, kesemuanya itu merupakan bagian dari proses sosial. Nah, baru kita masuk. Proses sosial itu menurut para ahli ini. Itu boleh ya. Jadi rangsang dulu daya berpikir mereka, daya ingat mereka, daya analisis mereka, baru kita jelaskan berdasarkan teori-teori atau sumber-sumber buku, sumber referensi yang ada. Ya, itu dalam hal menjelaskan. Jadi posisikan diri sebagai fasilitator, jangan sebagai sumber informasi. Oke, selanjutnya keterampilan menutup pembelajaran. Tadi idealis cuman mengarahkan siswanya untuk mengumpulkan tugas diskusinya. Nah, itu pun harus bisa dilakukan, tapi harus jelas juga tugasnya seperti apa. Jadi sebelum menutup itu boleh. Jadi hasil diskusi ini kelompok harus membuat sebuah makalah minimal 1 halaman dalam bentuk Word. Kemudian paling lambat minggu depan sudah harus ada di email saya. Ya, boleh lagi menggunakan teknologi email. Boleh gunakan yang lain, aplikasi-aplikasi yang lain. Ya, ingat kita berada pada zaman perkembangan teknologi sudah sangat pesat ya. Jadi cara mengajarnya juga harus kreatif dan inovatif sesuai dengan perkembangan zaman ini. Nah, tugas boleh, tapi harus jelas pemberian. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, jika ada kritik dan saran, saya sangat terbuka dengan hal tersebut. Nah, Moni atau juga mungkin Bapak Ibu atau mahasiswa-mahasiswa atau setiap orang yang menonton video ini boleh buat kritik dan sarannya di kolom komentar, sehingga saya juga dalam memberikan materi ini bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, mungkin ada referensi-referensi atau mungkin ada arahan-arahan saya yang kurang tepat ya. Jadi begitu. Intinya Moni tetap semangat terus, belajar terus ya. Jangan takut pada kritik ya. Jangan lemah karena dikritik. Ya, jadikan kritik itu untuk membangun kita menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Dari edukasi alam tak kembang jadi